Halo guys, jumpa lagi dengan gue Yes, pejuang kanker sekaligus traveler. Kali ini aku mau bahas estimasi biaya yang kamu butuhkan untuk 4 tahun lebih terkena kanker. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like video ini dan di subscribe channelnya. Thank you banget guys. Video ini merupakan update dari video sebelumnya, bisa kalian cek di sini. Nah, waktu itu aku bahas biaya kanker selama 3 tahun lebih. Dan ini ternyata kanker aku masih berkepanjangan sampai another year ya. Jadi ini udah 4 tahun lebih aku terkena kanker. Dan masih banyak yang nanya, Kak Yes, berapa sih biayanya? Dan kalau aku refer ke video itu udah nggak terlalu update. Karena kan itu udah setahun lalu ya. Jadi ini aku mau update lagi karena udah 4 tahun lebih. Dan ini lucunya ya, kalau biaya kanker itu adalah dia ascending terus. Jadi nggak bisa dipukul rata kayak waktu itu biayanya berapa tinggal dibagi 3 tahun terus habis itu tambah 1 tahun, nggak seperti itu. Karena ternyata regimennya berbeda dan obatnya itu juga harganya berbeda. Jadi perhitungannya pun juga berbeda. Ya, ini aku masih ada catatan dari video-video sebelumnya ya. Jadi, quick recap. Video sebelumnya itu aku membutuhkan biaya untuk kanker itu 2,9 M ya. Ditambah biaya sehari-hari dan segala macamnya itu. Jadi, total adalah 3,2 miliar rupiah selama 3 tahun lebih itu. Nah, waktu itu yang harga aku masukin, itu aku masih di kemoterapi namanya Adcetris. Itu aku baru masukin 7 kali Adcetris. Sementara realitanya aku 16 kali Adcetris. Oleh karena itu masih ada 9 kali Adcetris yang aku nggak hitung waktu itu, jadi aku masukin ke sini. Jadi kalau udah regimen pertama dengan regimen kedua itu biasanya lebih mahal regimen kedua. Dari regimen kedua ke regimen ketiga itu lebih mahal lagi regimen ketiga. Jadi penambahan pertama dari kurun waktu setahun yang lalu adalah Adcetris. Aku 9 kali, 1 kali Adcetris itu aku butuh 3 file. 1 filenya kurang lebih 60 juta ditambah jasa kemo dan segala macam. 1 kali aku kemoterapi Adcetris itu adalah 200 juta. Jadi dengan 9 kali aku kemoterapi Adcetris itu aku butuh 1,8 miliar. Wow. Kemudian kita move on ke selanjutnya. Kemoterapi Adcetris itu ternyata tidak berhasil. Itu aku dievaluasi dengan PET scan. PET scan-nya aku juga cuma 1 kali doang, itu 16,5 juta. Kemudian aku masuk ke pengobatan, udah bukan kemoterapi lagi, tapi namanya imunoterapi dengan obat Keytruda. Keytruda ini 1 kali Keytruda 130 juta. Oh wait, lebih murah dong berarti Keytruda dibandingin Adcetris? Enggak, ternyata enggak. Adcetris itu oke, 1 kalinya 200 juta. Tapi maksimum diberikan 16 kali. Sementara untuk Keytruda aku minimum diberikan 35 kali. Bayangin nggak? Jadi tetap aja Keytruda lebih mahal kalau dihitung secara kuantitasnya ya. Keytruda sejauh ini udah 5 kali. Jadi biaya yang dibutuhkan 5 kali 130 juta adalah 650 juta. Di luar itu aku ada tes lab. Jadi untuk penderita kanker ya tanyalah ke siapapun, itu kita tes darah itu udah kenyang banget lah. It's on weekly basis, jadi kayak tiap minggu itu kita pasti ada di tes darahnya. Minimal banget hematologi rutin, itu udah minimal banget. Dan ada beberapa yang on certain milestone gitu ya, misalnya 3 kali kemo, atau misalnya dokternya pengen melihat sesuatu gitu ya, itu komponen darahnya tuh jadi banyak. Terus misalnya sebelum PET scan itu juga komponen darahnya itu juga banyak. Jadi aku buletin, ini labnya sekitar setahun ini itu 5 juta. Sebenarnya sih kemungkinan lebih ya, tapi aku soalnya agak banyak itu billnya, jadi aku nggak bisa rinci satu-satu. Jadi aku kayak buletin aja satu, terus langsung kayak dikaliin berapa minggu. Ada billnya yang soalnya nyatu dengan waktu aku kemoterapi, karena aku cek darahnya itu sekalian. Jadi aku buletin aja yang di luar itu, aku kurang lebih labnya 5 juta. Untuk makan sehari-hari, ini aku buletin 1 bulannya 5 juta ya, dan kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Karena aku pernah sharing di video sebelumnya juga bahwasanya aku makanannya itu dihimbau nggak boleh yang jorok-jorok. Dan memang dari dulu pun aku juga udah clean eating ya. Jorok ini dalam artian 2, mulai dari segi kebersihan sama dari segi nutritionsnya. Jadi aku nggak terlalu banyak makan yang junk food dan segala macamnya itu. Sugarnya juga low banget, carbsnya juga low banget. Jadi aku lebih banyak yang di protein dan tentunya di tempat yang bersih. Otomatis costnya bertambah dong. Harganya pasti berbicara lah kalau tempatnya udah agak lebih decent. Terus habis itu juga lebih sehat-sehat. Let's say gini, sayur yang organik aja pasti akan lebih mahal kan daripada sayur yang biasa. Jadi aku buletin 1 bulan itu sekitar 5 juta. Dan dari Mei 2020 sampai sekarang Mei 2021 itu udah 12 bulan berjalan. Jadi di total 60 juta. Jadi total dari segala yang aku rinci tadi adalah 2,53 miliar rupiah.
boleh tepuk tangannya yang di sana. Oh, nah di sini juga boleh tepuk tangannya. Jadi selama setahun udah segitu dibutuhkan biayanya. Dan kalau ditambahin dengan biaya 3 tahun sebelumnya, di total adalah sejumlah 5,731 miliar rupiah. Woo! Ya boleh tepuk tangannya yang di sana. Terima kasih. Ya terima kasih, ini memang luar biasa ya. Jadi selama 4 tahun lebih untuk sebuah pasien, seorang pasien kanker itu membutuhkan sekitar 5,7 miliar rupiah. Tentunya ini dengan ruang lingkup yang sama ya dengan aku. Jadi dengan kondisi bahwasanya itu kanker lymphoma Hodgkin stage 4 yang berkepanjangan dengan pengobatannya juga yang regimennya seperti ini gitu. Kurang lebih membutuhkan biaya sejumlah ini. Aduh pusing sendiri gue ngelihat estimasi biaya segini dan yang udah keluar. Aduh, memang kanker itu tuh mahal banget ya. Jadi no wonder banyak orang yang empot-empotan gitu dengan biaya kanker yang semahal ini gitu. Apalagi kalau berkepanjangan. Kalau misalnya nggak berkepanjangan sih mungkin masih ya lumayan lah ya, kayak cuma 1 kali itu doang terus udah gitu, 1 regimen udah selesai, udah sembuh, that's it. Paling tes darah terus habis itu kontrol 6 bulan sekali atau setahun sekali, itu masih masih mungkin bisa diusahakan gitu ya, nggak seperti ini juga. Dan makanya kalau lihat road bike kece gitu ya, kayak kan dengan aksesoris segala macam, ternyata aku agak surprise loh. Road bike kan lagi rame ya sekarang, jadi aku bandinginnya dengan road bike. Nah itu ternyata let's say kayak 1 kali itu mereka 200 juta gitu, udah lengkap dengan segala macam aksesorisnya, terus habis itu dengan jam pengukur kecepatan mereka, dengan GPS dan segala macamnya itulah, terus gear-gearnya itu juga ya bisa segitu. Bagi pasien kanker itu hanya untuk 1 kali kemo gitu. Jadi aduh ya gitulah, aku speechless loh sampai nih lihat biaya segini. Aduh. Oh, by the way, mengenai rambut, ini aku bandingin dengan video tahun lalu dan aku seneng sih. Ini makin tumbuh rambut aku. Ya, meskipun masih agak terganggu juga sih. Jadi, Archetris dan Keytruda ini memiliki efek samping berupa hair loss juga, tapi ternyata nggak separah itu dan aku nggak sampai botak kayak waktu Ice. Jadi, aku cukup seneng dan ini bahkan sampai ada yang bilang aku kayak opa-opa Korea, which kayaknya agak enggak sih, gara-gara aku ngerasa lebih cocok mungkin dibilang kayak orang India or Arab ya, gara-gara kan bewokan juga nih. Dan intinya aku sih seneng ya, gara-gara kan masih tumbuh begini meskipun terganggu. Jadi demikianlah video estimasi pengobatan kanker selama 4 tahun ini. Semoga videonya berguna. Thanks for watching. Stay happy, stay healthy, stay safe, and bye-bye.